Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, selamat siang. Suatu saat teman saya, seorang imam Karmel, angkatan saya, kebetulan kami pas ketemu ngobrol-ngobrol, ya, orangnya kan orang Malang, jadi kadang-kadang ngobrolnya explos. Tiba-tiba dia bertanya, "Lampu tuh kau ini kok kluyar-kluyur honor ini?" Maksudnya apa? Dia bertanya gitu tuh mau menekan saya. Kamu di sini ngapain? Disuruh ke sana mau, disuruh ke sini mau, ngerjakan ini mau, ngerjakan itu. Untuk apa? Apa sih boleh? Apa yang kamu cari itu apa? Nah ternyata dialog yang kelihatannya menekan itu, ya sebetulnya yang mau sharing itu dia, bukan saya. Kelihatannya menanyai saya, tapi ternyata dia menceritakan tentang pengalamannya. Begitu loh, yang terjadi dengan saya itu ketika saya berusaha untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu. Dari sisi ketaatan kelihatan ini kan semuanya memang gampang untuk dikerjakan karena ya kita sudah dilatih untuk itu. Tetapi saat semuanya dikerjakan, saat semuanya beres, nilainya apa? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu dapatkan? Nah, dari situlah kemudian kami mulai bersharing tentang apa yang kami temukan di dalam pengalaman-pengalaman itu. Dan saya rasa apa yang beliau tanyakan itu sangat menarik karena mau tidak mau kita juga harus begitu. Setelah melakukan sekian banyak hal, berhenti dulu, tanya dulu apa sebetulnya yang sudah kamu dapatkan dan mungkin juga akan kamu dapatkan. Nah kira-kira Bapak Ibu, kalau Anda semua ditanyai seperti itu, Anda semua dengan berbagai macam profesi masing-masing, dengan berbagai macam kesibukan di dalamnya, apa yang didapatkan? Apa Bu? Gini-gini itu apa? Iya. Sukacita dalam pekerjaan. Yang lain? Sabar, luar biasa ya. Apa lagi? Apa? Uang. Apa? Upah. Oh, terus apa lagi? Apa? Koneksi, relasi. Apa lagi ada yang lain? Apa? Bahagia, sukacita tadi itu. Apa lagi? Kebanggaan, macam-macam kan. Nah rupanya memang kalau diperhatikan itu antara yang didapatkan oleh cewek dan yang ditemukan oleh cowok ini karakternya berbeda, ya kan? Kalau cewek gimana ya? Kayak tadi sukacita, kebahagiaan, sifatnya itu emosional. Kalau cowok lain, saya bisa begini, manajerial saya mantap. Ya tadi itu ada kebanggaan bahwa saya bisa menyelesaikan sekian banyak hal yang diberikan kepada saya, itu menjadi kebanggaan yang besar. Apalagi kalau sudah dipromosikan jabatan demi jabatan, naik, menjadi kebanggaan. Namun sebetulnya yang dicari lagi lebih dalam lagi, kira-kira apa yang bisa menumbuhkan hidup kembali? Kebanggaan, sukacita, relasi, koneksi, atau apa? Hidup lebih bermakna. Apa? Hidup lebih bermakna. Hidup lebih bermakna. Mananya apa Bu hidupnya? Berarti buat orang lain. Oh, berarti bagi orang lain. Ada lagi yang lain? Di sini kok diam-diam, lebih aktif. Jangan-jangan ada otak kanan, otak kiri yang aktif dan yang tenangnya mana? Ya itulah Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih. Tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh Romo Yakin kan, bahwa IKSD itu harus membawa sesuatu dampak kepada kehidupan. Dan tadi sudah disebutkan itu. Kalau ada sesuatu yang berdampak bagi orang lain, itu pasti akan membanggakan. Tapi sekali lagi, ini kan selalu kita lihat dalam konteks keluar, eksternal. Apakah hidup rohani kita itu hanya ke arah luar? Bagaimana? Nah ini ada sisi interior yang seringkali kita lupakan. Kita mengerjakan banyak hal seperti di tas pro tadi kan sudah jelaskan banyak hal.
merencanakan macam-macam, lalu membuat ini dan itu, renungan terus di broadcast. Tujuannya apa? Untuk membantu orang lain, supaya orang lain begini, supaya orang lain begitu. Tapi untuk diri sendiri apa? Itu broadcast dibaca tuh kayak itu, atau hanya sekedar lewat aja? Kadang-kadang dibaca, lebih banyak tidak. Itu ya, kalau tidak menarik tidak dibaca. Nah ini ada sesuatu yang menurut saya juga perlu mendapat perhatian, karena seringkali hidup kita selalu mengarah keluar. Apa yang bisa saya capai, apa yang bisa saya banggakan, apa yang bisa saya berikan kepada orang lain, dan terus begitu. Lalu kita merasa kalau sudah mengerjakan itu semua, kita adalah orang yang hebat. Tetapi betulkah demikian? Kenapa orang-orang yang bekerja dengan sangat luar biasa itu banyak juga yang stres itu, burnout yang katanya kan? Kenapa mereka? Ini tadi selalu banyak keluar tanpa merenungkan ke dalam. Makanya bingung apa sebetulnya saya dapatkan. Begitu tidak menemukan sesuatu yang nancep ke dalam, ya sudah bingung, stres, ya kan? Ngapain saya sibuk-sibuk begini? Hidup saya sudah begini-begini saja. Kalau kita mau kembali kepada apa yang dipesankan Yesus tadi kepada para murid itu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi bukan sesuatu yang di luar yang menjadi tolok ukur, tetapi ternyata ada sesuatu yang diberikan Tuhan yang mestinya dilihat dari sisi interior, batin. Kita melakukan tindakan amal kasih misalnya, pasti yang paling duluan muncul di benak kita adalah supaya ini nanti berguna bagi orang lain, supaya orang miskin bisa. Lalu untuk kita apa? Semestinya kita juga menyadari bahwa ini adalah bagian dari transformasi dari Yesus ini. Ketika kita melakukan amal kasih, tindakan-tindakan tertentu yang sifatnya keluar, itu sebetulnya juga ada sesuatu yang ke dalam juga. Hanya tidak pernah atau mungkin sangat jarang kita renungkan. Apa ini dampaknya untuk saya? Saya melakukan tindakan kasih, betul motivasinya untuk membantu orang lain. Tapi untuk saya lihat, kalau kita mau tertib dalam transformasi Kristus, apalagi tadi sudah dijelaskan menjiwai Ekaristi, ya itulah yang mestinya kita tangkap bahwa cinta kita ini mesti ilahi seperti cinta Kristus yang sudah mempersembahkan diri sampai luar biasa itu. Memang dikatakan untuk keselamatan orang lain, karena dia sudah sempurna, sementara kita belum. Standar kesempurnaan kita siapa? Jadilah sempurna seperti standar siapa itu? Yang di atas. Jadilah sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Itu luar biasa ya. Kesempurnaan cinta akan diukur dengan standar cintanya siapa? Bapak. Kira-kira bisa enggak? Ya kita lihat Bapak selalu baik kepada kita, lalu kita niru itu. Nah di dalam ini yang mesti kita renungkan, apakah cinta kita sudah bertransformasi pelan-pelan menjadi ilahi sehingga menjadi cinta yang murni seperti cintanya Bapak? Apakah ketika kita menebar kedamaian, kita sudah mengembangkan di dalam diri kita sendiri kedamaian batin yang nilainya nanti pelan-pelan menjadi seperti kata Yesus tadi, kedamaian yang dimiliki oleh apa? Cinta yang dimiliki oleh apa? Ini jangan dilupakan. Kalau ini dilupakan, mungkin nanti kita akan dari timpang lalu mulai mempertanyakan tadi, saya sudah mengerjakan banyak hal tapi gak diberi apa-apa. Bingung nanti kan? Saya sudah mengeluarkan banyak hal ini, lalu imbal baliknya ke saya.
Apalagi dalam hidup berkeluarga juga sama kan. Sering masih didengar pengalaman-pengalaman satu sama lain saling bertengkar soal mana dan siapa yang lebih banyak bekerja. Itu menjadi masalah. Seolah-olah saya bekerja lebih banyak daripada yang lain. Seolah-olah saya berkorban lebih berat daripada yang lain. Nah ini tentu karena cintanya tadi masih belum direfleksikan. Kalau direfleksikan mungkin akan melihat keilahian cinta Allah dan cinta saya ini sebetulnya seperti apa. Kalau standarnya keilahian Allah, pasti kita pelan-pelan mulai akan mengubah. Saya tidak lagi akan mendasarkan diri pada cinta yang egois, tapi cinta yang altruis. Itulah yang kemudian mendasari berbagai macam tindakan-tindakan sosial karitatif yang lain. Yang sebenarnya seperti itu. Itu juga yang mesti menyumber dari perayaan Ekaristi tadi. Kristus berbuat demikian karena Dia itu sudah sempurna, cintanya sudah murni, cintanya sudah ilahi. Maka gampang bagi Dia untuk melakukan pengorbanan seperti itu demi orang lain. Cintanya sudah murni. Nah sementara kita berusaha meneladani itu, memang betul teladannya berasal dari luar, karena yang tampak dari Yesus adalah tindakan cinta yang semacam itu. Tetapi kemudian mesti kita refleksikan lebih dalam kepada diri kita sendiri. Ketika saya memberikan diri saya, mengorbankan banyak hal untuk orang lain, bagaimana cinta saya ini dimurnikan? Apakah betul? Apakah sudah? Apakah ini jalannya menuju ke sana? Jangan-jangan belum sampai ke situ. Jadi melakukan banyak kebaikan, melakukan seperti tadi kegiatan-kegiatan tasbih. Apakah ini memurnikan cinta kita atau pencarian kita terhadap kebutuhan akan cinta itu? Itu menjadi berbeda. Supaya saya dihargai, maka saya akan berusaha untuk posting macam-macam ini supaya orang melihat, oh dia itu orang yang hebat, wah dia itu penulis, wah dia itu semuanya begitu itu yang dicari mungkin. Jadi berarti kan masih mencari pemenuhan akan kebutuhan cinta, penghargaan. Lalu ketika tidak ada orang yang memuji, tidak ada orang yang mengakui, tidak ada orang yang merasa bahwa apa yang kamu kerjakan ini berguna, lalu kira-kira stres atau enggak? Itu stres, karena yang dicari apa? Nah, ini pengakuan dari yang lain. Padahal kalau kita mau mencari ke dalam, maksudnya pertanyaannya, apakah yang saya kerjakan ini sudah mengalir dari cinta yang saya yang murni? Dan apakah dengan tantangan-tantangan ini kemudian memurnikan cinta saya, sehingga cinta saya menjadi semakin ilahi seperti cinta Bapa sendiri. Dan saya kira dalam berbagai macam aspek kita bisa melihat itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, di dalam mengerjakan banyak karya pelayanan di dalam gereja kita apapun itu bentuknya, mari kita coba lihat lebih dalam. Karena ini adalah bagian dari proses Tuhan untuk mengubah, mentransformasi kita, supaya kita keluar dari belenggu keegoisan kita ini ke cinta atau aspek-aspek yang lebih tinggi, yang lebih ilahi. Apalagi kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan Yesus hari-hari ini, hampir semua mengatakan itu. Ada dua aspek besar yang seringkali juga nggak dipahami oleh para murid. Dia mengatakan, ini maksudnya adalah sesuatu yang ilahi, tetapi yang ditangkap oleh para murid adalah sesuatu yang manusiawi, sifatnya ragawi dan terbatas pada aspek badani kita. Sama seperti kemarin kan, ketika Yesus ngomong kepada para muridnya, nanti aku akan pergi ke sana, kamu gak usah khawatir, nanti pasti akan selamat, semua akan saya bawa, santai aja, gak usah bingung. Tapi Thomas tanya gimana? Jalannya ke sana gimana Tuhan? Kamu nggak tahu jalan ke sana. Lalu Yesus ngomong lagi, loh, kamu ini sudah sama-sama dengan aku sekian lama nggak ngerti aku loh. Jalan kebenaran dan hidup. Selama ini kamu kemana? Artinya nggak paham ya. Ya dicari Thomas sesuatu yang terbatas pada lingkup pemahaman pengertian indra badan. Sementara yang ditunjukkan Yesus itu nilainya lebih ilahi. Nah, nilai ilahi ini hanya mungkin kita kenali kalau kita mau merefleksikan ke dalam diri kita, batin kita.
maka gerakan-gerakan batin kita juga mesti direfleksikan, dan di situ pasti bercampur macam-macam antara dinamika gerakan yang berpusat pada badan indera, lalu psikologis, lalu yang lebih dalam lagi itu yang disebut sebagai gerakan-gerakan yang rohani. Dan yang rohani itu seringkali juga masih digelayuti oleh hal-hal yang sifatnya badani, ada nafsu-nafsu, keinginan, hasrat, dan seterusnya itu. Dan ini kalau terus-menerus dipupuk dengan kelihatannya tindakan-tindakan yang sepertinya baik, tetapi belum tentu efeknya masih diperhatikan. Apakah berbuat baik itu sungguh-sungguh membawa saya berubah untuk bisa menumbuh kembangkan hidup rohani saya, bagian rohani, rohnya itu, bukan bagian badani, juga bukan bagian psikologis. Makanya kalau mau mengikuti ini, pertumbuhan hidup rohani, pertumbuhan moral, pertumbuhan psikologis akhirnya akan berjalan sejajar menuju kepada Allah. Semuanya akan disempurnakan. Hanya sekarang yang seringkali terjadi, perhatian kita lebih banyak kepada yang indrawi, sehingga yang rohani tadi itu kurang mendapatkan pemenuhan atau perhatian kita, sehingga ada ketimpangan. Nah, disitulah yang mulai muncul stres-stresnya kita itu. Lalu mulai bertanya, apa gunanya saya melakukan pelayanan, apa gunanya saya aktif ke gereja, apa gunanya saya aktif ikut ekaristi, apa gunanya saya menyediakan diri membaca kitab suci. Jadi seolah-olah semuanya akhirnya nggak ada nilainya, padahal itu adalah gizi untuk roh kita. Maka kalau kita mau tertib di sini, kita diajak untuk memperhatikan semua aspek itu, jangan sampai terlewatkan. Bagus, karena kita sudah memiliki banyak sekali fasilitas dalam latihan rohani kita, termasuk yang dikerjakan di Taspro ini. Dan bentuk latihan rohani yang sangat bagus. Tetapi ini nanti hanya akan sekedar menjadi aktivisme biasa kalau tidak dibatinkan, kalau tidak dibarengi dengan refleksi internal ke bagian interior kita. Oleh karena itulah, bersama-sama dengan Yesus dan para murid yang tadi sudah banyak dikisahkan kepada kita berusaha untuk menjadi lebih seimbang lagi. Dan momen berkumpul bersama seperti ini, merenung bersama seperti ini adalah momen untuk kembali menyadari hal itu, bahwa ada sisi batin kita yang mesti diperhatikan, ada bagian roh kita yang mesti mendapatkan pemenuhan, sehingga pertumbuhan hidup kita nanti menjadi semakin baik. Dan standar yang diberikan Yesus yang kelihatannya jauh di awang-awang itu, pelan-pelan akan bisa kita dekati. Kudus, sempurna seperti Bapa, pelan-pelan pasti akan kita dekati. Karena apa? Kemampuan kita merenung lebih dalam, dan kemampuan kita untuk mengikuti proses transformasi. Bagaimana Bapak Ibu? Memahami apa yang saya katakan? Paham atau bingung? Paham ya? Puji Tuhan kalau paham. Nah, kalau sudah paham, pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya kamu yakin tadi, masih baik-baik saja atau enggak? Ya itulah yang jadi perjuangan kita berikutnya. Tetap mengerjakan apa yang selama ini kita lakukan sebagai latihan rohani dengan penekanan lebih kepada sisi interior kita. Tetap bekerja untuk mendukung Taspro ini dengan penekanan tadi. Apa yang saya kerjakan ini kira-kira nilainya bagi hidup batin saya. Apakah roh saya berkembang, mendekat kepada identitas Allah, atau malah menjauh? Kalau menjauh itu berarti tidak beres. Tapi kalau mendekat, nah itu yang berarti yang arah benarnya. Maka mari kita bersama-sama untuk terus melanjutkan kegiatan ini, pelawanan kita ini, dengan tetap berpegang pada Allah yang menuntun kita, Kristus yang menunjukkan jalan kepada kita, dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang selalu menerangi jalan kita. Amin. Amin.